Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silfarida Apriani. Di sini saya akan kembali melanjutkan review materi hukum pertemuan 14 dan 15. Masih bab 3, yaitu konkursus dibagi menjadi dua, konkursus murni dan tidak murni. Konkursus murni dibedakan lagi menjadi dua, yaitu idealis dan realis. Realis dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu kejahatan dengan kejahatan, kejahatan dengan pelanggaran, dan pelanggaran dengan pelanggaran. Konkursus tidak murni yaitu konkursus tidak hisapan, perbuatan berlanjut disebut absorpsi murni atau hisapan murni. Pidana yang berat menghisap pidana yang ringan yang dipertajam atau diperberat. Murni atau idealis dan realis. Tidak murni yaitu perbuatan berlanjut. Konkursus realis dibagi menjadi tiga. Perhitungan sanksi, pidana maksimum terberat ditambah 1/3. Contohnya kejahatan dengan pelanggaran, absorpsi yang diperingan atau diperlunak. Contoh pelanggaran dengan pelanggaran, absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Selanjutnya lanjut diatur dalam buku 1 dan KUHP bab 4 pasal 63 sampai 71, yaitu konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni. Sedangkan perbuatan berlanjut atau Voortgesdehandling adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan yaitu berbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP, digunakan sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan jatuhkan pidana pokok terberat. Yang kedua, pembuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana. Selanjutnya, pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan kerusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah dibagi menjadi tiga. Adanya niat yang merupakan perbuatan yang terlarang, di antaranya perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama, dan tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Masuk ke contoh kasus dalam perbuatan berlanjut. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau 1 gepok. Uang tersebut tidak diambil melainkan secara sekaligus setiap harinya hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Yang selanjutnya ada berbarengan perbuatan konkursus realis pasal 65 pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam tindak pidana pokok sejenis yaitu terhadap kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65 yaitu pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambahkan 1/3. Selanjutnya konkursus realis, pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan tersebut kumulasi atau pidana sejenis yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Selanjutnya untuk konkursus realis baik dari berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan berlaku pasal 71 KUHP. Selanjutnya pasal 71 KUHP berhubungan dengan pengertian berbarengan yaitu rumusan ketiga. Masuk ke bab 4 ada pengulangan tindak pidana. Pengertian residif, seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrek van Guygen memutuskan menaklukkan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Selanjutnya ada pembagian pengulangan atau residif. Nah, residif umum residif dibagi menjadi dua, residif umum dan residif khusus. Residif menurut KUHP, pengulangan residif tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum yang tetapi tidak khusus tapi tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP.
residif kejahatan dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Selanjutnya ada syarat-syarat residif adalah kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Selanjutnya antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim. Selanjutnya pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Selanjutnya pengulangannya dilakukan dalam tanggung waktu. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembelaan dari segala tuntutan dalam pelepasan dari segala tuntutan. Selanjutnya ada residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Pasal 489 kenakan terhadap orang atau berbarengi. Pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalin, mengunggah ketertiban dan keamanan orang lain. Pasal 1495 memasang penangkapan alat atau membunuh binatang buas tanpa izin. Pasal 501 menjual dan sebagainya makanan atau minuman dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak sakit atau mati. Selanjutnya pasal 512 melakukan pencarian tanpa ada keharusan kewenangan atau melampaui batasan kewenangannya. Pasal 516 mengusahakan tempat bermain suatu register catatan nama atau menunjukkan register tersebut kepada yang memintanya. Selanjutnya syarat-syarat residif pelanggaran, yaitu pelanggaran yang dilakukan harus sama sejenis dengan pelanggaran terdahulu, harus putusan hakim yang berupa pidanaan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetapi tidak pelanggaran yang terdahulu. Selanjutnya ada residif di luar KUHP. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. Masuk ke bab 5, alasan keputusan kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut tindak adanya pengaduan pada delik aduan. Pasal 76 KUHP, mati terdakwa pasal 77 KUHP, dan kadaluarsa pasal 78 KUHP. Penyelesaian di luar berbicara adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Macam-macam delik aduan mutlak atau absolut, dan delik aduan relatif. Keistimewaan atau kekuasaan delik aduan. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, delik aduan absolut yang pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, dalam delik aduan relatif yang diadakannya adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dan dalam delik aduan relatif, pengaduannya terdapat dipisahkan atau artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72, pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang dikenakan kejahatan. Tenggang waktu pengaduan sejak saat yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal berlaku untuk delik aduan absolut atau delik aduan relatif. Selanjutnya ada 3 matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Kewenangan menurut pidana menjadi dihapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga orang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Daluarsa atau verjaring pasal 78 KUHP. Alasan dilakukannya kadaluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya pelaku penuntutan sehingga memperoleh ingatan dan gangguan atas ketertiban yang telah dilakukan dan menyulitkan pembuktian atau karenanya memperkecil kemungkinan akan hasil tuntutan.
Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP. Yang pertama, untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. Yang kedua, untuk kejahatan yang diancam hukuman denda. Yang ketiga, untuk kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Dan yang keempat, sedangkan untuk kejahatan diancamnya pidana mati seumur hidup atau daluarsa adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar pertimbangan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa yang melarikan diri, ingatan orangnya terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat dan akan lama hilangnya, kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin kurang, dan memberikan rasa kepastian hukum kepada masyarakat. Selanjutnya ada penentuan tentang daluarsa menurut pasal 79 KUHP, dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukannya, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang. Ada penanggungan dan penelitian daluarsa, penanggung daluarsa, penghentian daluarsa, dan tindakan penangguhan dan penghentian daluarsa ini terjadi karena adanya perselisihan yang bersifat bukan hukum pidana. Selanjutnya ada 5 penyelesaian di luar beracara. Itu hari ini ada berlaku perkaraan pelanggaran, yaitu terhadap perkara-perkara pelanggaran yang diancam denda saja, maksimum denda harus dibayar, dan diperlukan kuasa dari pejabat yang ditunjuk undang-undang. Ada 6 abolisi dan amnesti. Abolisi mengadakan wewenang dari jaksa untuk menutup hukuman. Amnesti adalah wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum maupun sesudah eksekusi. Perbedaan abolisi dan amnesti adalah abolisi hanya menggugurkan panutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penguasaan dan menjalankan pidana atau semua akibat hukum sebelum dan sesudah dihapuskan. Alasan gugurnya hak melaksanakan hukuman yaitu dalam KUHP matinya terpidana pasal 83 dan daluarsa pasal 84 sampai 85. Di luar KUHP ada amnesti dan gerasi. Selanjutnya macam-macam dari gerasi adalah gerasi duduk, gerasi jalan, dan gerasi jabatan. Semuanya diberikan atas hukuman undang-undang untuk memberikan berbeda tanggapan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk garasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang garasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.